menjadi diri yang lebih baik lagi. Kalau kamu nggak bisa ngamati dirimu sendiri, ya, jangan heran kalau kamu tuh nggak punya kendali atas hidup. Oke? Kadang dalam hidup tuh ada momen dimana kita hanyut dalam sebuah pola yang berulang-ulang atau looping. Sampai kita sendiri tidak menyadari ternyata kita membuat sebuah pilihan yang reaktif. Ya. Dan terburu-buru untuk merespon dengan segera. Yang dimana konsekuensi-konsekuensi yang hadir adalah pola looping. Jadi pengalaman yang berulang-ulang itu sebenarnya itu konsekuensi dari pilihan. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensi. Ingat, setiap pilihan yang kamu buat pasti ada konsekuensinya. Ya. Nah, kadang kita itu memilih untuk reaktif. Ya, asal ngomong tuh ngoceh dulu, marah dulu, baru mikir. Ya. Tahu-tahu cuma salah paham. Nah, pola ini itu karena pilihanmu sendiri yang nggak kamu sadari. Ya. Lalu yang hadir adalah pola looping atas peristiwa yang itu-itu saja dan cenderung sama. Contoh, di saat kamu misalnya kamu itu putus cinta, ya. Di saat kamu putus cinta, kamu buru-buru tuh, ya, buru-buru untuk membuat sebuah pilihan. Sebelum kamu selesai dengan pengalaman putus cinta itu tuh, kamu terlalu cepat untuk menjalin hubungan baru. Nah, otomatis peristiwanya ya sama dan itu aja yang dialamin. Walaupun episodenya berbeda, tapi ceritanya sama. Jadi sadari itu pilihan-pilihan yang kamu buat. Jangan-jangan kamu terlalu cepat untuk membuat sebuah pilihan, merespon. Jadi harus jeda dulu. Nah, itu yang dimaksud diem. Ya. Nah, pola reaktif dan respon terburu-buru itu kayak gimana? Ya. Nah, pola reaktif dan respon yang terburu-buru, ya, membuat kita itu masuk dalam kondisi konsekuensi looping. Tapi kita tuh bisa menyadari pola berulang itu pada saat kita belajar untuk jeda, diem. Jangan langsung reaktif. Ya, tapi kalau kamu membuat pilihan reaktif, kamu akan menyesal tuh. Ya, kamu akan terus kembali memilih jalan yang ulangi, bukan jalan yang lampaui. Dan kamu akan terus hadir di persimpangan abadi ini. Tanpa disadari kamu memilih jalan yang ngulangin lagi gitu. Ya. Dan itu yang membuat kamu tuh terjebak dalam pola looping yang peristiwa yang itu aja. Ya. Dan untuk belajar keluar tuh kamu harus jadi pengamat atas dirimu sendiri. Ada beberapa hal yang harus kamu amati di bagian dirimu. Pertama adalah pikiran, ya, emosi, pengalaman, ya, penilaian, dan juga mengenai hadir di sini saat ini sekarang atau present moment. Ya. Jadi ini nih bagian-bagian yang perlu kamu pada saat jeda itu amati. Belajar jangan terburu-buru merespon. Belajar untuk diam, belajar untuk menyadari pola apa sih yang sedang berulang-ulang hadir. Ya.
Jadi untuk bisa jadi pengamat, tentu saja semua butuh latihan, repetisi, dan juga proses. Karena ada beberapa aspek yang perlu diamati dari diri kita sendiri, mulai dari pikiran, cara kita memproses, mulai dari emosi, mulai dari pengalaman hidup, mulai dari penilaian, dan juga mulai dari menyadari soal dimensi waktu. Ya. Jadi teman-teman tuh nggak usah panjang kali lebar. Ya, belajar menyadari ini nih, 5 aspek ini. Nanti pelan-pelan teman-teman akan bisa punya kendali atas pikiran sendiri, atas emosi kita sendiri, atas pengalaman lama dan pengalaman yang akan datang, serta cara kita itu merespon dengan membuat sebuah penilaian. Dan yang paling penting adalah hadir di sini saat ini sekarang. Jadi elingnya di sini, waspodonya di sini. Ya, eling lan waspodo. Ya tentu saja semua butuh latihan guys. Nggak ada yang plek-ketiplek langsung bisa gitu ya. Karena tanpa disadari kalau kamu sekarang umur 40 baru mau mulai, artinya selama 40 tahun ke belakang itu kamu nggak jadi diri sendiri. Ya, kamu nggak jadi pengamat, kamu hanya jadi korban. Kamu hanya jadi pelaku. Ya, hati-hati guys. Pertama itu mengamati pikiran. Ya, menyadari aliran pikiran yang muncul secara alami tanpa harus terbawa arus atau terhanyut di dalamnya. Ya. Analogikan pikiran seperti awan yang bergerak di langit. Awan itu kalau datang dan pergi dengan sendirinya guys. Ya, 55 tahun jadi korban. Ya ampun. Yuk berubah. Ya, pikiran itu datang dan pergi dengan sendirinya. Jangan hanyut. Kadang pikiran itu liar dia. Kenapa? Karena kamu beri fokus guys. Kuncinya adalah di fokusmu. Fokus itu penting. Kenapa? Karena fokus sama dengan arah energi. Ingat ya, fokus sama dengan arah energi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita tuh tugasnya hanya menjadi pengamat. Kan ini kayak awan datang dan pergi. Kalau ini emosi ya. Semua punya emosi takut. Semua punya emosi cemas. Semua punya emosi senang, marah. Ingat, fokus. Aduh, gede banget. Fokus sama dengan arah energi. Maksudnya gimana? Maksudnya fokus sama dengan arah energi. Jadi kemana fokusmu diarahkan, di situ energinya akan mengalir. Contoh. Ya, kalau kamu ada yang namanya ketakutan, emosi takut datang, kamu memberi fokus,
nanti fokus yang dari dirimu itu tersalurkan mengalir ke ranah fokus. Lama-lama takut yang tadinya cuma takut datang dan pergi, kamu tahan, kamu beri fokus. Lama-lama menggelembung gak? Disuapin energimu. Jadinya apa? Takut jadinya ketakutan. Menggelembung dia. Kayak disuapin, dicokokin gitu loh dengan energi kita. Dia gak bisa pergi tuh. Karena kamu kunci dengan fokus. Kamunya minus energi, dianya jadi plus energi. Kamu yang dimakan sama ketakutanmu sendiri. Simple ya. Thank you Mami. Paham ya? Ini hal simple banget loh. Ya, makanya belajar diem tuh penting. Di saat kamu diem, di sini ada jarak. Kamu nggak perlu merespon apa-apa. Biarkan dia diamati, datang dan pergi dengan sendirinya. Ya. Prakteknya lumayan. Iya, daripada kamu minum obat, kamu pilih mana? Daripada kamu stres, ya. Kamu pilih mana? Daripada kamu harus bergantung dengan orang lain, nah, begitu juga cemas. Kalau diberi fokus, lama-lama menggelembung menjadi mencemaskan. Pesan paket apa gitu? Ya udah sini. Lemari. Enggak, ini meja komputer. Kasih duit sah. Paket lagi guys. Apa yang terjadi pada realita kalau energi takut itu besar dalam diri? Ya overthinking kamu. Hidup dalam ketakutan tuh nggak enak, nggak nyaman. Lama-lama ke psikolog, ke psikiater, depresi. Ujungnya loncat guys. Gitu. Mana? Ya udah biar taruh aja. Ya. Cara prakteknya gimana? Ntar di ujung dikasih tahu. Belajar diem ya. Ntar sini. Ketakutan bisa jadi kenyataan nggak? Bisa. Karena apa? Karena pikiran tuh punya kekuatan nih, daya pikir. Dia bisa mewujud nih. Makanya hati-hati guys. Itu namanya penilaian tuh nanti di itu. Hati-hati. Ya. Ini sampai sini udah clear ya. Belajar diam, biarkan dia datang dan pergi dengan sendirinya guys. Ya. Kalau enggak kamu akan dihantui. Kalau takut kaya, mental miskin itu. Ya. Itu mental miskin. Dijamin gak bakal kaya-kaya kamu. Karena itu mental. Jadi, belajarlah untuk menjaga jarak psikologis dan menjadi pengamat yang objektif sehingga kita tidak lagi teridentifikasi sepenuhnya dengan setiap pikiran negatif atau impulsif yang melintas. Ya. Jadi jaga jarak nih, jaga jarak. Jadi sebodoh teing tanpa guilty feeling itu mujarab. Ya. Kalau enggak, hidupmu hanya fokus keluar aja, ngurusin yang enggak penting. Ya. Ujung-ujungnya ketakutan, takut mati nanti. Padahal semua ya bakal mati lah.
Mati itu kepastian. Hukum pasti itu. Ya, jadi belajar mengamati pikiran gitu. Ini kayak kamu nih fokus di room ini nih gitu kan. Kamu fokus ke sini. Ya. Itu yang akan kamu ambil. Kalau kamu fokus ketakutan, ya kamu bawa masuk apa? Ya ketakutan. Kayak gini-gini baliknya masuk ke dalam dirimu sebagai program nanti. Tinggal kamu bisa nggak praktekin pengetahuan ini. Minimal udah punya pengetahuan nih. Oh iya nih, mau ngamatin pikiran caranya begini. Praktek udah. Kalau nggak ada pengetahuannya bisa nggak? Enggak. Yang kedua, menyaksikan emosi. Emosi itu tak teratur dan ditakuti. Kita tuh mudah sekali hanyut dalam penolakan, mencoba menekan, konsekuensinya kecemasan berulang. Jadi emosi itu cukup disadari dan diterima. Setiap emosi tanpa menghakimi. Gak usah dijudge gitu emosi itu. Ya. Karena emosi itu, kita adalah makhluk energi, dan emosi itu adalah energi yang mengalir dalam tubuh kita. Jadi kita pasti akan terus-menerus mengalami yang namanya emosi. Pertanyaannya adalah, kamu mengamati emosi atau emosi yang sedang menguasai kamu? Ya. Nah, orang-orang yang nggak mampu untuk meregulasi emosi, yang dilakukan apa? 3 hal. Pertama adalah escape, kabur. Ya, kabur. Pokoknya gue minta cerai, gue gak mau tahu itu. Itu kabur tuh. Ya. Lepas tanggung jawab, kabur, escape. Ya. Nyari pelarian lain. Nah, orang-orang escape ini cenderung akan kena yang namanya, turunannya adalah adiksi. Ya, dugem, obat, minum, ya, adiksi. Itu bentuk escape, guys. Karena dia nggak mampu tuh, ya, nggak mampu untuk berjarak menyaksikan emosinya. Dia langsung kena tuh, emosi takut hadir, langsung dia. Yang kedua apa? Yang kedua, surprise. Surprise itu apa? Ditekan dalam-dalam. Kalau pindah dari ngajar ke bisnis, bisa jadi. Ya, bentuk escape itu jikalau pokok masalahnya masih belum bisa diterima. Gitu aja. Kalau udah diterima, kamu gak perlu kabur, hadapin pasti. Ya, yang kedua, surprise. Atau surprise itu ditekan dalam-dalam, makan hati nih biasanya nih.
Ya, dipendem, tahu-tahu stroke, darah tinggi, diabetes, jadi asma, bener. Ya, itu semua karena kebiasaan, habit. Ya, makanya pada saat dia marah tuh ya, begitu ditekan, begitu ke trigger dia marah, meledak dia, stroke jatuhnya, jantung. Ya, bahkan bisa juga kena organ-organ yang lain. Jadi hati-hati guys. Karena dia sedang menumpuk, kalau surprise itu dia sedang menumpuk sampah emosional. Dendam, amarah, kebencian, kepahitan, kesedihan. Itu dipendam semua tuh dalam tubuh. Ya wajar lah kalau orang-orang yang nggak bisa meregulasi emosi, nggak bisa menangani ranah psikisnya itu, fisiknya pasti kena, pasti jebol guys, pasti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ekspresif. Ekspresif dibagi dua, ada yang pasif, ada yang pasif, ada yang agresif. Ini ekspresinya nih. Kalau pasif tuh gimana? Kalau pasif, silent treatment, pasif, ngambek dia, ya, bodoh amat, gue nggak mau ngomong sama lo sampai lu minta maaf sama gue. Pasif tuh, cara berekspresinya itu pasif dia, silent treatment. Ayo siapa nih yang sini yang suka silent treatment suaminya nih, pasangannya nih, pasti banyak. Aku. Ya, berarti belum beres tuh. Ya, kalau sebel sama orang itu pasif, dipendem, disurprise tuh, tapi dia pasif. Terus kamu memilih tidak mau hubungan sama dia, ya udah. Tapi ada juga yang agresif dia. Ya. Dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Dikit-dikit diocehin, dikit-dikit ngedumel. Nah, itu ekspresif agresif tuh. Ngeluh itu juga agresif. Ya. Wah, itu orang-orang ngeluh itu ya, bener-bener tuh bocor energinya. Gak heran kalau orang-orang ngeluh itu gak ada yang sukses guys. Karena udah hukum alam itu. Orang sukses itu adalah orang yang punya energi dan dia bisa mengolah energinya untuk menjadi untuk termanifestasi menjadi sesuatu kesuksesan itu yang bisa dinilai sebagai sukses. Tapi kalau orang ngeluh, dia buang-buang energi. Ya. Bangun pagi, baterainya 100%. Ya. Siang udah 0 gitu guys. Kenapa? Karena dari pagi sampai siang ngoceh, ngeluh aja kerjanya. Ya.
Jadi dicek nih teman-temannya, cara responnya itu masih yang mana. Dengerin yang ngeluh, kita ikut bocor nggak? Ya bocor lah. Orang ngeluh didengerin, lah. Untungnya apa? Keluhan itu sampah guys, sampah emosi. Terus kamu tampung lagi sampahnya orang. Kalau kamu udah netral mah nggak apa-apa ya. Kalau kamu aja belum beres udah nampung sampah. Bikin batasan diri gitu loh. Sadari kalau kamu harus, kenapa bikin batasan diri? Supaya kamu menjaga energimu sendiri. Proteksilah energimu sendiri, bikin batasan diri. Ya ngomong aja, gue juga lagi pusing, lu lagi cerita sama gue gitu. Kan bisa dengan cara halus ya, bercandain kayak. Yang penting jangan ditampung. Diakalin, kamu kan dikasih akal. Kamu tuh makhluk yang dikasih akal, mbok diakalin gitu loh. Kok malah mati kutu. Ya itu menyaksikan emosi itu. Disaksikan kalau saya masih di sini. Kalau kamu udah sadar saya masih salah satu ini, ya cara responmu adalah masih salah satu dari ini atau ketiganya. Dijamin kamu bakal looping guys. Looping lagi. Nah pada saat kamu menyadari, wah saya masih suka kabur kok. Nah itu udah bisa menyaksikan tuh. Udah jadi pengamat. Ya. Makanya biarin hadir. Oh, ada emosi marah ini datang. Kenapa ya? Kenapa saya masih marah kan? Itu diamati itu triggernya tuh. Kamu nggak langsung marah-marah guys. Pengen marah tapi nggak marah. Gitu. Nah itu kan artinya kamu mengamati, menyaksikan emosi itu datang dan diterima. Berikutnya adalah melepaskan penilaian. Jangan terburu-buru menjudge dirimu sendiri. Ya. Dan juga orang lain. Hentikan kebiasaan melabeli diri dan orang lain. Bebaskan pikiran dari beban kritik yang menghambat kejernihan. Membiarkan segala sesuatu menjadi netral. Jadi orang yang kenal diri, yang jadi pengamat atas dirinya, dia itu terlatih untuk cepat kembali netral tuh. Ya, cepat. Jadi dia nggak hanyut. Ya, nggak hanyut kadang-kadang. Makanya ya yang menarik tuh adalah kalau di Islam tuh saya belajar tuh ada tabayun dia. Ya. Kamu cross check aja, tanya langsung gitu loh. Biar nggak suuzon gitu. Ya. Jadi harus punya batasan diri. Entar dulu nih, gitu. Bener nggak ya, gitu. Nah, yang berikut adalah penting prioritaskan kemerdekaan mental dan ketenangan batin.
Maksudnya gimana? Tidak lagi terbebani oleh standar ekspektasi yang kaku dan mencapai kemerdekaan mental. Ya, opini orang tuh gak penting sebenarnya guys. Apalagi yang tanda kutip tuh hanya menilai. Ya, menilai. Kalau masukan, is okay. Ya. Nah, orang-orang yang fokus berusaha ingin terlihat baik di mata semua orang. Artinya dia tuh sedang terbelenggu oleh penilaian orang terhadap dia. Ya. Makanya belajar untuk masa bodoh tanpa merasa bersalah guys. Ya, jadi kita nggak bisa nyenengin orang. Jadi belajar netralitas di sini. Ya, kalau di Hawkins tuh netralitas tuh adanya di 250. Nih netralitas nih 250. Ya. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Ya. And it's okay guys. Karena tugas kita tuh bukan buat nyenengin semua orang. Ya. Jadi kalau ada orang yang gak suka sama kita, ya it's okay. Itu kan yang diberi, itu kan yang dicontohkan tuh. Ya. Oleh Nabi Muhammad dan juga sama Yesus juga sama. Sampai disalib. Apa terus gimana ya? Nah, harus netral lah, belajar netral. Itu loh. Pasti tertib, pasti dong. Ini kan level. Ya. Jadi netralitas penting. Emang babnya di situ. Ya, jadi selama kamu nggak netral, kamu nggak bisa merdeka guys. Nggak bisa tenang batinnya. Ya, ketrigger mulu, ya karena kamu fokus keluar, nggak fokus ke batin, gitu. Jadi kalau pembelajaran begini tuh fokusnya tuh karena batin kita sendiri, ya. Ceklah ranah batinnya gitu loh. Ya bijak sini dulu. Ngapain ngurusin orang? Netral tuh sama nggak beri respon. Iya, salah satunya. Oke. Nah, setelah melepaskan penilaian, masuklah ke bab mengenai menerima pengalaman. Ya. Tersadar untuk menerima setiap momen, tantangan, dan situasi hidup tanpa perlawanan batin yang sia-sia terhadap realitas yang sudah terjadi. Realita kalau udah terjadi guys, nggak bisa diapa-apain guys. Netral realita itu. Tapi kadang-kadang kita nggak terima. Kita nggak terima. Ya. Kita nggak terima.
Padahal kalau belajar netral itu udah tahu kita nggak bisa nyenengin semua orang. Nah, makanya bab penerimaan itu jauh lebih tinggi daripada netralitas. Makanya belajar netral dulu, baru belajar nerima. Ini sampai sini paham nggak? Makanya orang belum bisa belajar netral, nggak mungkin dia bisa terima. Nah, itulah level kesadaran. Nggak bisa diloncatin gitu loh. Kalau tiba-tiba dari sini, dari apati nggak berdaya, tahu-tahu self love, itu namanya merasa. Tapi kebiasaanmu masih ngurusin orang. Gimana bisa self love? Ya. Ngomongnya self love tapi fokusnya ngurusin orang, nyenengin orang, masih people pleaser. Beleguk sia. Kalau kata Dok Rama, cilepeng gitu. Ya. Karena ini saling mendukung dia, saling mendukung nih. Kamu kalau ngalamin ini nggak sadar ada ini. Kan triggernya di sini, ini kan trigger nih, force itu tuh, ego kan. Ya. Biar bisa netral, apa yang dilihat dan didengar gimana. Belajar diam, jangan banyak nanya. Namanya juga belajar gitu loh. Amati dulu. Kalau nanya melulu, kamu udah dikontrol pikiranmu tuh. Loncat-loncat. Kalau people pleaser hanya supaya mempercepat melihat aslinya pribadi seseorang, boleh? Ya boleh. Tapi kan kalau people pleaser itu kan jamaknya itu sebenarnya ya. Semua orang. Kalau satu-satu ya boleh gitu loh. Ya selalu kasih makan ego. Betul. Makanya netralitas itu prosesnya adalah melepas keinginan nyenengin orang, maunya disenengin sama semua orang, dilepas guys. Ya. Jadi dilepas penilaian orang tuh dilepas, menilai orang tuh dilepas. Ya. Nah, pengalaman realita itu netral, guys. Apa yang kamu alami itu netral. Kenapa dibilang netral? Karena di alam semesta ini ada yang namanya, yaitu ada yang namanya cermin ajaib, guys. Apa yang kamu lihat itu adalah cerminan batin. Ini yang disebut sebagai realita. Jadi ini nih secermin ajaib yang disebut sebagai realita. Nah, realita itu adalah cerminan batin. Di sini batin. Pakai ini aja. Jadi realitamu adalah cerminan batinmu.
Ya, oke. Kalau kamu ngelihat orang nggak suka sama orang itu, yang kamu lihat adalah batinmu sendiri. Itu yang disebut sebagai cermin ajaib. Makanya realita itu netral karena asalnya dari batinmu sendiri, guys. Batinnya, kondisi batinmu tergantung level kesadaranmu lagi di mana. Ayo. COVID bagi banyak orang tuh menakutkan, musibah. Tapi bagi sebagian orang, bagi anak-anak introvert, we happy, work from home, waduh enak tidur melulu. Nah lo, padahal dunianya sama, realitanya tuh sama, tapi cerminan batinnya berbeda-beda. Ya kan? Bagi orang ekstrovert, aduh gua gak bisa ngopi guys, gue stres, gue di rumah melulu, gimana ini? Aduh, gue mau nge-mall, mau pergi ke mall, pokoknya harus ke mall. Aduh, itu ekstrovert. Tapi bagi anak-anak introvert, alhamdulillah, sunyi senyap enak banget gitu. Nah, ya kan? Tidur gak ada yang marahin, pokoknya bangun seenaknya gitu. Makan tidur, ya. Kerjanya cuma drakoran gitu. Gimana? Ayo bingung gak? Dunianya satu, realitanya dialami berbeda-beda. Gitu loh. Begitu kan tergantung level kesadaran. Makanya teman-teman, semakin teman-teman naik, ya. Jadi gini nih guys. Jadi petanya tuh gini nih, gambar petanya tuh gini. Dia gambarnya begini nih. Ya. Bentar ya. Mau pakai ini aja deh biar nggak ngeganggu. Aduh. Pakai opacity-nya kecil. Nah, jadi gini. Ya. Bentar. Kok nggak ada feel-nya ya? Harusnya ada feel nih. Oke. Nah. Jadi gini guys. Orang yang tercerahkan itu nggak banyak, ya. Makanya kenapa pemuka agama, orang-orang soleh, nabi aja itu nggak banyak, guys. Paham nggak sampai di sini? Paham ya sampai di sini ya? Nggak banyak gitu. Kenapa? Ya. Makanya jangan heran pada saat kamu belajar kesadaran, makin kamu naik ke atas itu makin sepi guys di atas. Dulu di sini di ranah ego ini, wah temenmu banyak guys, wah ini teman-teman, wih enak banget saya punya teman banyak gitu, wah happy lah kesini ngerumpi di sini, arisan di sana gitu kan, sibuk nggak jelas tak menentu. Tapi begitu kamu naik ke atas, kok gue nggak nyaman ya sama yang di bawah sini ya, kelihatan buruknya. Kelihatan aslinya, capek tubuhnya. Makanya makin kamu naik ke atas, makin sepi.
Aduh, kenapa? Karena semakin kamu ke atas, semakin kamu masuk ke ranah yang namanya cinta. Di saat kamu mengenal yang namanya cinta, ya, dan kamu tahu mereka yang di sini kekurangan cinta, kamu nggak mau turun karena kamu akan disedot energimu. Karena nggak banyak, guys, orang-orang yang ada di atas itu nggak banyak, ya. Jadi ya memang begitu. Kalau enggak, nabinya banyak. Karena kamu cinta, ya kan? Karena kamu cinta, kamu menjaga energimu, kamu naik ke atas. Karena di sini nggak banyak orang, dan orang-orang di sini rata-rata tuh udah pada selesai sama diri sendiri, gitu. Ya, semakin kesini, kamu semakin berdaulat atas pikiranmu, emosi. Udah jadi pengamat di sini. Kamu bisa tahu rasa takut, emosi takut, sedih. Itu udah tahu tuh. Ya, jadi jauh. Kamu di sini sekarang mengamati itu. Ada rasa sedih dulu sama mantan. Ya udah, terima deh, kan udah lewat gitu, ya. Jadi nggak heran, guys, kalau kamu tuh begitu naik, kok saya makin demen nyaman sendiri ya kok, katanya. Ya iyalah, kamu salah karena kamu merasakan cinta dan kamu tuh nggak perlu gitu loh ngabis-ngabisin energi cinta kamu, nggak jelas sama orang yang tanda kutip nggak peduli pula gitu loh. Ya, paham ya? Ingat, ini cermin ajaib abadi nih. Hati-hati. Saya diajarin sifu saya tuh. Tuh datang tuh sifunya tuh. Aduh, ya. Nah. Ketawa. Jadi jangan heran, guys, kalau semakin kamu naik level kesadaran, itu ketemunya orang itu nggak banyak, ya, nggak banyak, guys. Makanya jangan heran makin ke atas tuh kayaknya kok makin sepi ya di sini, kok saya kok nyaman sendiri. Oke, betul memang begitu. Karena begini dia piramidanya nih, kayak Mercedes, guys. Kenapa Mercedes target customernya orang kaya doang? Ya iya, karena yang orang miskin nggak bisa kebeli. Nggak peduli dia sama yang di sini gitu loh. Aduh, ya. Kita bisa semua bisa, asal kalian fokus ke diri sendiri, guys. Ya. Jadi realita yang terjadi itu, ya, itu cukup diterima karena realita tuh netral, ya. Tapi setiap realita itu ada pesan tersembunyi. Ini yang tersurat, ini yang tersirat. Nah, orang yang di atas tuh